Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar. Tentu kalian pernah dengar bukan apa sih itu interaksi sosial? Baik, kita akan pelajari satu persatu ya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara individu, antara kelompok manusia, maupun antara individu dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: yang pertama, adanya kontak sosial; yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau com dan tanger. Con atau com artinya bersama-sama dan tanger artinya menyentuh. Jadi, kontak sosial berarti menyentuh secara bersama-sama. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang kemudian ditanggapi oleh orang lain dengan memberi reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Macam-macam interaksi sosial. Yang pertama, yaitu interaksi antar individu, adalah hubungan timbal balik yang terjadi antar individu. Contohnya, Nina menghibur Dewi yang sedang bersedih. Yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan kelompok. Contohnya, kepala sekolah memberikan pengarahan pada saat upacara kepada muridnya. Yang ketiga, interaksi antar kelompok, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antar kelompok. Contohnya pada saat peringatan 17 Agustus melibatkan kerjasama antara Karang Taruna, Posyandu, dan remaja masjid. Berikutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya proses interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang dalam meniru sikap, penampilan, dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Contohnya, Dinda meniru model berpakaian idolanya. Selanjutnya, yaitu sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Contohnya, pasien yang berobat ke dokter akan cepat sembuh karena rasa percayanya yang tinggi kepada dokter tersebut. Selanjutnya, identifikasi adalah proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut orang lain yang bersifat permanen. Contohnya, anak akan meniru gaya hidup orang tuanya. Selanjutnya, simpati adalah proses seseorang yang merasa tertarik pada pihak lain. Contohnya, ungkapan selamat atas keberhasilan orang lain. Selanjutnya, empati adalah proses larutnya perasaan seseorang terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Contohnya, Lia turut merasakan empati terhadap korban gempa Jogja. Selanjutnya, motivasi adalah dorongan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain. Contohnya, guru memberikan motivasi kepada muridnya untuk giat belajar. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses diasosiatif. Asosiatif terbagi menjadi tiga, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Diasosiatif yaitu kompetensi, kontraversi, dan pertentangan. Sekarang, ayo mengamati. Apa saja tanaman yang dapat tumbuh subur di dataran tinggi? Selain tanaman, apakah ada hal khusus yang dapat kita temukan di dataran tinggi? Nah, sekarang
kita akan mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Kira-kira ada apa saja ya di dataran tinggi dan bagaimana ya proses interaksinya? Dataran tinggi adalah dataran yang berada di 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya didominasi oleh perkebunan. Di sini contohnya kebun teh ya. Petani menanam bibit teh. Petani menjaga bibit agar tidak terserang hama. Kemudian petani memetik teh dan petani siap mendistribusikan tehnya. Nah, di sini terjadi proses interaksi sosial, baik itu terhadap sesama petani ataupun terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya antara petani dan kebun teh. Terjadi proses interaksi sosial di dalamnya. Karena interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu. Interaksi sosial juga dapat terjadi antara individu dengan lingkungannya, seperti yang telah Ibu contohkan tadi ya, yaitu antara petani dan kebun teh tersebut. Di sini juga masih banyak ya interaksi-interaksi sosial. Contohnya antara petani dengan petani, antara petani dengan distributor tehnya, dan antara distributor dan konsumen teh tersebut. Interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi sosial dalam bentuk kerjasama. Artinya, di sini petani bekerja sama menanam teh, merawat teh, dan mendistribusikan teh bersama-sama dengan petani lain. Semoga bermanfaat ya tayangan tadi. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi wali kelas masing-masing.